Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Dimanapun kalian berada, kawanpun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini melanjutkan playlist di 2 ini, yaitu masuk ke dalam materi working with database. Dan menurut saya ini materi cukup banyak ya. Kalau setelah saya lihat modulnya, ini ada sekitar sampai 45 slide. Jadi mungkin video ini akan dijadikan 2 part, dan ini akan jadi part pertama. Oke, langsung saja. Mengenal YDAO. Wah, istilah-istilah dalamnya ini cukup banyak ya, dan ini saya perlu mengenal juga, yaitu database access object. Oke, dimana yang kita tahu nanti database dalam Y ini akan seperti konsep objek pada OOP, kurang lebih seperti itu. YDAO dibangun di atas PDO. Nah, dimana kalau teman-teman tahu PDO ini, PDO itu adalah berada di layer teratas ya. Kalau biasanya kita pakai SQL biasa gitu, nah kalau PDO ini lebih di atas lagi tingkatannya dengan SQL dan lain sebagainya itu. Nah, YDAO dibangun di atas PDO atau PHP Database Object. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. YDAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance, seperti Query Builder dan Active Record. Lalu YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut. Jadi meskipun kita nanti pakai MySQL, MariaDB, SQLite ataupun yang lainnya, itu akan menyesuaikan teman-teman. Ini kita bisa baca-baca di internet YDAO itu seperti apa. YDAO. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dapat menyesuaikan DBMS yang kita pakai tanpa dari requirement tertentu atau kode-kode tambahan. Jadi akan secara otomatis bisa menyesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga bisa lihat di sini ya, di framework guide ini terkait database access object untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya. Oke, lanjut. Bagaimana cara kita mengkoneksikan ke database? Untuk dapat mengakses database, kita harus terhubung ke database terlebih dahulu, seperti biasa, yaitu dengan membuat instance dari YDB connection. Nah, secara lebih afdolnya biasanya koneksi ini dibangun di ini ya teman-teman, di dalam web.php alias di sini di komponen, seperti gambar di samping ini. Nah, akses dari database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen. Nah, seperti ini. Kalau kita itu berada di sini teman-teman, config ada di ini. Harusnya kan ada di dalam komponen ini untuk konfigurasinya. Namun untuk database sendiri ini hanya mengembalikan nilai dari DB, dimana DB ini diambil dari db.php yang ada di web. Nah, di sini. Bukan. Mohon maaf, sebentar. Nah, di sini di DB hanya mengembalikan nilai dari sini. Sebenarnya kita tulis langsung ini di dalam komponen juga bisa teman-teman. Namun mungkin secara otomatis waktu kita generate template-nya akan jadi seperti ini. Jadi tinggal kita jabarin aja sebenarnya db terus buka koneksiku seperti ini, lalu kita copy aja sintaknya yang ini, itu sama aja. Oke, lanjut di sini. Kita dapat mengakses koneksi ke db di atas melalui ini ifdb. Misal kita butuh mengakses database ini
di apa ya, di file-file lain dalam aplikasi kita. Lalu konfigurasi DNS merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Ya seperti yang kita lihat di sini. Ini ini untuk MySQL. Nah, untuk Oracle maupun PostgreSQL itu pasti akan berbeda. Sebagai contoh ini di sini, oke. Nah, ini DSN ini adalah database server name. Biasanya kita pakai MySQL localhost, DB-nya apa, tuh nama database-nya. Lalu ada username dan password. Kemudian ini sebagai contoh nilai properti DSN untuk database PostgreSQL adalah seperti ini, ya, PGS SQL. Kalau Oracle itu ORCL kalau nggak salah, ORCL SQL, aku lupa. Lalu untuk portnya ada portnya, DB name-nya terserah, ini nanti menyesuaikan dengan nama database-nya. Begitu juga dan seterusnya. Mungkin kita bisa lihat, oke, properti DSN tiap DB MS. Apakah ada? Kita lihat dulu di sini. Oh, ini jadi contoh sintaks teman-teman. Oke, mungkin kita lanjutkan saja sambil saya lihat di sini nanti. Oke, next. Menjalankan SQL query. Oke. Dalam aplikasi kita juga bisa menjalankan namanya SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create comment seperti contoh gambar samping ini, dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Metode eksekusinya ada 3 di sini. Ada query all, query one, query column. Ada 4. Query all, query one, query column, dan query scalar. Oke. Catatan untuk menjaga presisi data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Oke. Untuk yang pertama kita kulik terlebih dahulu, atau saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk query all ini akan mengambil semua array atau semua query yang ada dalam tabel database kita. Kalau query one ini hanya salah satu saja, satu baris gitu. Lalu kalau query column ini hanya mengambil satu kolom saja. Ini pasti yang pertama ya teman-teman. Oke. Lalu yang terakhir ini query scalar ini hanya menampilkan nilai aja, tanpa ada huruf ataupun alfabet, hanya numerik saja. Mungkin kalau boleh saya contohkan, langsung saja kita buka di sini. Kita buat di controller. Mana controller? Oke, kita tambahkan di sini namanya apa enaknya? Tes db .php. Oke, misal namanya ini kita buat file PHP. File PHP itu seperti ini. Oke, lalu kita jangan lupa untuk namespace-nya. Namespace-nya pakai apa ini? Controller ya, up slash controllers slash, nggak ada sih. Lalu kita biasanya gunakan apa? Lalu kita gunakan apa lagi? /use web /controller.
Oke, langsung kita buat sebuah itu kelas. Oke, class test db extend dari controllers. Extend dari controller, dimana controller ini kita ambil dari sini. Oke, kita lanjutkan saja. Ini kok masih error nih. Oke, extensinya kurang S. Saya suka tipu. Lalu isinya apa? Kita kasih public function action apa gitu, misal action read. Oke, misal public function action read tanpa menampilkan parameter atau tanpa meminta parameter. Kita taruh bawahnya, kita buat lagi, kita deklarasikan sebuah variabel database atau db, dimana ini menyimpan ini ya, kita memanggil aplikasi db kita ini pakai $, mana dan db. Oke, seperti yang ada di contoh di layar ini. Di sini teman-teman, di mana tadi? Nah, di sini untuk manggil aplikasi, manggil db database kita. Lanjut. Kemudian kita buat apa ya, satu variabel namanya rows atau baris atau apa terserah. Oke, dimana ini akan manggil db, lalu ini ya kurang lebih seperti ini. Terserah ini variabelnya apa, post juga boleh, kita pakai post aja misal post db, lalu create comment, lalu ini select. Oke, sebelumnya saya lihat terlebih dahulu di database saya. Ini tabelnya item ya, saya lupa. Ini kita akan memilih semua. Kita akan mengambil semua tabel, select all from, ini nama tabelnya, kita petik, lalu ini kasih panah, query all. Nah, seperti ini. Lalu kita buat terlebih dahulu untuk melakukan apa ya, uploadnya di bagian, kita buat terlebih dahulu file barunya. Kita buat file baru di front, di view atau di mana ya, lupa saya. Oke, mungkin sambil lihat di sini di MyMart, bukan di MyMart, basic, ya Allah. Oke, di basic ada tabel mahasiswa ya ternyata. Saya sampai lupa. Ada 2 mahasiswa di sini. Oke. Oke, di dalam controller sini kita akan buat sebuah file namanya apa ya, show atau bukan test db show atau read aja ya, read db .php.
Oke, saya lupa di sini ini adalah sebuah controller teman-teman. Jadi kita buat pakai nama controller. Nah, seperti ini. Saya sampai lupa. Jadi ini kelasnya kelas DB controller. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita buat di mana tadi? Di read. Nah, di read sini kita akan buat sebuah apa ya? Sedikit sintaks saja untuk mencetak hasil query yang kita baca. Oke, ya satu misal hasil query-nya kita masukkan PHP kita print post di koma, divnya ditutup. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan cetak di sini. Kita tinggal panggil aja di controller. Nah, namun di sini kita harus lakukan render ya teman-teman. Untuk rendernya bagaimana? Kurang lebih seperti ini. Tinggal return, lalu this panah render. Bagian yang ingin dirender adalah read db. Oke, read db, dimana read db ini berisi apa ya, di sini itu kita buat seperti ini. Itu ada row, bukan row tapi post, dimana post ini mengambil variabel dari post. Salah bukan taruh sini tapi ditaruh di sini. Nah, udah kita save, kita jalankan. Mana ini, masih belum ada. Oke, di sini kita panggil localhost basic web. Sebenarnya ini jalannya di mana ya? Saya jadi bingung. Read db. Not found. Oke. Gak apa-apa. Oke, di sini masih belum berjalan. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Oke, di sini masih not found teman-teman. Jadi
Kita harus buat terlebih dahulu di view agar bisa terlihat. Oke, di view ini kita buat satu folder namanya test db. Oke, di dalam test db ini kita akan taruh file ini kita, read db kita. Oke, udah kita pindah sini. Jadi kelasnya akan dirubah menjadi test db strip, nama file kita read db. Lalu test db controllernya seperti ini, jadi kita bisa view di webnya. Web. Oke, masuk ke test db terlebih dahulu. Oke, masih belum. Slash read db. Oke, masih not found. Oke, kita cek lagi di test db controller kita. Udah action read di sini, lalu udah kita panggil untuk database kita, postnya udah, create comment-nya udah bener ya. Oke, di sini nama tabel kita masih belum ya. Ini kesalahannya adalah mahasiswa. Kita coba lagi reload. Oke, masih belum bisa. Udah, untuk petiknya udah bener. Lalu untuk returnnya adalah render. This view-nya adalah read db, arrows. Udah cukup sih harusnya ini. Kita udah taruh di view test db, read db. Namun di read db ini masih belum kan ya, sepertinya masih belum connect. Kita coba lagi. Oke, web, coba kita masuk ke test db slash ke read db. Masih not found. Kita cek, harusnya bisa langsung kan ya teman-teman, ini ketangkep. Oke, mungkin ini bisa dibesar gini. Coba. Apakah nama filenya salah? Enggak juga. Not found. Jadinya not found teman-teman. Oke, test db udah bener, class-nya udah bener seperti ini. Harusnya bisa kita cetak ini, tapi masih belum kelihatan di sini.
Baik, mungkin di sini karena ada terjadi kesalahan karena kita tidak menggunakan G sebagai generator untuk model maupun item controller. Kita perlu perhatikan kalau nama dari dari controller ini itu diawali dengan huruf besar dan kemudian diikuti controller. Dan dimana di bagian pertama ini adalah controller ID. Untuk itu kalau kita ingin buat view agar bisa tampil di layar kita, itu ada namanya folder. Itu harus sesuai dengan controller ID. Itu pakai huruf kecil semua. Jangan lupa teman-teman. Itu mungkin yang membuat kendala tadi. Jadi kalau selebihnya ini insya Allah bisa udah. Oke, mungkin ini bisa saya double lagi PR-nya. Oke, kita coba untuk di testdb /rate. Nah, udah muncul teman-teman hasil query-nya. Terlalu banyak. Oke, kita coba. Nah, untuk sintaksnya akan muncul seperti ini. Ada query yang ada di dalam database kita. Itu untuk query all. Kalau kita lihat di sini, itu untuk perintah query all. Kita coba untuk perintah selanjutnya, yaitu adalah query one. Kita coba lagi. Nah, ini adalah baris pertama. Lalu berikutnya kita coba lagi adalah query row, query column. Kita refresh, dan ini adalah isi kolom pertama. Kalau kita bisa lihat di database kita, kolom pertama itu isinya ID ya. Oke, 2 dan 3, oke benar. Lalu berikutnya adalah kita coba yang apa yang terakhir tadi, query scalar. Oke, query scalar kita coba. Nah, query scalarnya keluar 2 dan 1. Oke. Jadi percobaan kita cukup berhasil. Kita panggil nama filenya di sini. Kita nggak perlu pakai apa-apa atau model. Kita hanya tinggal panggil view di sini dengan nama read. Karena ini udah kita buat sendiri secara manual di controller. Jadi kita tinggal menyamakan perhatikan nama dari controllernya. Lalu kita buat di folder view ini adalah sebuah folder yang namanya adalah sama seperti controller ID-nya agar dapat diakses. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita biarkan aja seperti ini. Nanti kita akan percobaan yang lain. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Lalu ada binding parameters untuk menghindari serangan SQL injection. Nah, SQL injection Anda harus menggunakan pendekatan binding parameters. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda dapat menggunakan metode bind value itu untuk single parameter, lalu untuk bind values itu multiple parameter, lalu bind param itu ada sedikit parameternya yang tinggal kita load. Lalu untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di samping ini. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk bind value itu kalau kita mau bind atau melakukan bind seperti ini, ada sama dengan dari dua ini, itu namanya binding. Kalau pakai satu persatu ini harus gini, harus dideklarasi satu-satu. Untuk ID-nya didapat dari get ID, untuk status diisi satu harus, lalu diambil dari query one. Untuk parameter kita deklarasikan terlebih dahulu parameternya, baru nanti kita tinggal import atau masukkan di sini sebagai sebuah parameter.
Lalu juga bisa menggunakan cara yang di bawah ini, bisa langsung ditulis where inst1, param gitu aja cukup, itu sama dengan band values. Lalu yang terakhir itu dengan cara ini ya, seperti ini juga bisa. Penulisan band param seperti ini, dimana id didapat dari variabel id. Mungkin bisa saya contohkan bagaimana cara SQL injection bekerja dalam dalam segmen yang biasa aja. Misal dari sini ini kita komen, kita ambil yang di atas saja. Oke, di sini select from mahasiswa where, langsung aja where nama Oke, kita coba di sini, kita load undefined variable nama. Oke, di sini nama undefined, kita coba name. Oke, masih tetap undefined teman-teman. Oke, masih undefined di sini. Oke, mungkin name-nya kita bisa taruh di sini ya sebagai parameter. Nah, kita coba. Oke, cara memanggilnya bagaimana teman-teman? Untuk cara memanggilnya ini tinggal kita slash, itu bagian yang mana yang akan kita ambil, itu di ketika nama sama dengan siapa aja namanya di sini, Andre atau Joni ya, Joni. Oke, tidak menemukan. Sebentar, saya lupa. Saya coba generate pakai file basic yang lain. Parameternya masih missing. Oke, sebentar, saya lupa ininya, view. Coba kita view. Salah. Atau langsung delete ini bang. Oke, di sini sintaksnya error teman-teman, dan ini cukup kompleks sepertinya. Oke, page not found, masih page not found. Kalau nggak salah penulisannya seperti ini ya. Mahasiswa read.
Oke, cukup seperti ini harusnya. Coba nama lain, Andre misal. Oke, di sini masih error. Oke, mungkin bisa saya tambahkan ini petik, karena ini petiknya udah ada tapi kurang. Oke, kita coba reload lagi. Nah, udah muncul teman-teman di sini hasil query dari Andre. Ini tanpa binding ya, kalau bisa dibilang tanpa binding. Jadi kalau tanpa binding itu user pengguna itu bisa melakukan searching melalui URL di atas. Johnny akan keluar dengan Johnny dengan ID sekian, emailnya keluar, nama NRP, nama, lalu juga mungkin kalau ada password apa gitu akan keluar semua. Dan ini yang namanya SQL injection, yaitu ngetrace dimana nanti kalau user bisa diberi kebebasan seperti ini akan bisa merusak database kita, atau peluang-peluang untuk mengacaukan database kita itu besar banget, karena dia diberi akses untuk kemana-mana melalui alamat URL. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau kita tanpa binding. Nah, kalau kita pakai binding sendiri itu bagaimana? Ya tinggal gini. Ini kita tambahkan, ini kita hapus terlebih dahulu. Ini sama dengannya kita tambahkan itu apa, lalu kita taruh nama di sini. Oke. Itu lalu kita arahkan ke ini bind value, karena cuma satu. Bind value nya apa? Bind value nya adalah B2 nama set, koma, variabelnya nama. Oke, di sini kurang petik. Oke, cukup kurang lebih sama seperti yang ada di modul teman-teman. Single, mana single ini? Nah, di sini. Seperti yang ada di point value di sini teman-teman. Tuh. Oke, kita coba langsung saja dengan point value. Kita lihat di sini. Select from mahasiswa where nama, saya kira udah benar ini ya. Apakah ada yang salah? Select. Oke, nama tabel from nama tabel where, sudah ada where nya. Sebentar, kita cek apakah udah sama di sini. Create comment, select all from nama where from mahasiswa where nama sama dengan itu nama. Cukup itu, lalu ada petiknya sudah, lalu bind value. Bind value ini cara mengaksesnya seperti ini. Oke, variabelnya udah dapat. Lalu kita pakai query one. Oke. Query one. Kita coba di sini. Oke, masih sama teman-teman. Variable not match number of token. Sebentar. Ini harusnya query all juga bisa sih. Bind value nya udah bener.
Invalid parameter number. Oke, sebentar. Oke, karena sebelumnya terjadi error di sini, dan menurut saya errornya ada di bagian sini ya teman-teman. Tidak bisa dieksekusi. Oke, mungkin di sini ada penulisan yang salah. Di sini digabung saja titik duanya. Kita coba reload lagi. Nah, seperti ini. Kita coba untuk merubah di sini, apakah bisa? Oke, tidak ada kalau kita kosongkan. Kembali ke Johnny. Di sini lebih aman dan memungkinkan untuk user tidak bisa mengotak-atik database kita. Jadi hanya merubah-rubah parameternya aja. Namun tetap untuk reveal reveal datanya itu masih terbuka. Jadi kurang aman bisa dibilang kasihan. Oke, next saya lanjutkan saja pembahasan yang lain. Oke, menjalankan perintah SQL selain query. Oke, ini itu ada banyak teman-teman. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Lalu untuk perintah-perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, atau delete sebelum memanggil metode execute. Oke, misalnya contohnya ada di sini teman-teman, adalah ya biasa create comment. Kalau kita ingin update lalu nama tabelnya, lalu set berapa yang ingin diupdate, di mana ID-nya berapa. Ya, lalu dieksekusi, execute. Lalu untuk insert tabel ya seperti biasa. Kalau kita belajar database itu ada create comment, lalu langsung insert aja usernya. Oke. User di sini maksudnya adalah nama tabel. Insert, lalu tabel name, lalu kolomnya dan juga nilai. Kolomnya ini kolom nama value-nya adalah Sam, lalu kolom umur atau age adalah nilai value 30, lalu eksekusi. Jadi execute ini harus disertakan selalu setelah seperti ini ya, perintah-perintahnya dijalankan atau didefinisikan. Misal insert ya insert, update ya update, delete ya delete. Lalu di sini ada batch insert, ini maksudnya apa? Batch insert ini kalau kita ingin melakukan insert itu banyak, tidak cuma satu saja, jadi beberapa data, kurang lebih seperti itu. Dan penulisannya seperti ini, pakai kurung siku lalu diberi pemisah koma. Oke, kalau kita lihat di sini sintaksnya itu yang pertama adalah template-nya atau ya template itu adalah nama lalu diikuti dengan umur. Lalu berikutnya adalah kurung siku kedua ini untuk pengisian datanya. Oke, next. Letakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Oke, ada kalanya Anda perlu memperhatikan atau kita perlu memperhatikan perintah SQL yang di dalamnya terdapat tabel atau kolom dalam tanda petik. Misalnya ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Harusnya kan di sini ada ini ya, titiknya di depan select. Aturan menggunakan code berbeda antara DBMS satu dengan lainnya. Jadi antara Oracle, Master G, MariaDB ataupun SQL itu berbeda. Menambah kerumitan dalam penulisan perintah SQL untuk aplikasi database agnostik dan tidak jelas jenis DBMS-nya. Jadi kalau tipenya agnostik ini maksudnya seperti tidak bergantung pada DBMS apapun. Jadi dia diterapkan apa aja itu bisa, atau bahkan kadang diterapkan apapun nggak bisa. Oke, dalam YDAO Anda dapat menginput nama kolom dalam double kurung seperti ini, ataupun misal nama tabel dengan double kurung kurawal seperti ini.
Contohnya ada di samping ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini nama tabelnya pakai kurung double. Lalu ini untuk nama kolomnya. Oke, lalu berikutnya ada multiple DBMS. Dalam sistem yang besar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS slave. Atau bisa dibilang ini metode seperti read-write splitting. Jadi dipisah antara pembacaan dan penulisan. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur beberapa konfigurasi koneksi database Anda atau database kita seperti script di samping sini. Dan dengan konfigurasi seperti script di samping, setiap pengguna metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan metode query xyz akan dianggap sebagai perintah read atau nantinya akan dilakukan pada DBMS slave. Oke, seperti ini kurang lebih untuk masternya. DNS ini DNS for master server. Lalu username ini kita tulis username-nya apa, password-nya apa. Lalu untuk slave sendiri ini seperti ini. Kita tuliskan di komponen. Tambahkan slave config gitu aja. Username-nya apa, password-nya apa, atributnya di sini adalah atribut underscore timeout. Di sini diisi 10. Maksudnya ini bagaimana ketika database tidak merespon selama 10 detik, maka akan dianggap tidak ada atau unavailable. Jadi tidak akan dijalankan, atau mungkin kita bisa setting ketika 10 detik tidak merespon akan keluar pesan seperti notifikasi error. Lalu untuk slave-nya sendiri kita harus melakukan list seperti ini. Jadi akan dilakukan secara bergantian. Seperti itu. Lalu berikutnya ada bekerja dengan database skema. YIDA menyediakan beberapa metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode tersebut sebagai berikut, banyak sekali. Ada create table seperti namanya ya, membuat tabel, lalu ada rename, mengubah nama, drop tabel untuk menghapus, transit tabel ini untuk menghilangkan atau mengambil ya, removing all rows, semua baris dalam tabel. Lalu add column ini menambah kolom, rename kolom itu ya merubah nama, drop kolom menghapus kolom, alter kolom itu ya alter seperti yang kita tahu. Lalu add primary key menambah primary key, drop kurang lebih sama, add foreign, drop foreign, lalu create index dan drop index. Banyak sekali. Oke, lanjutnya ada query builder. Query builder dibangun di atas di DAO ya. Dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, agnostik ini memungkinkan statement SQL-nya itu tidak bergantung pada DBMS manapun. Jadi sintaksnya akan lebih mudah. Penggunaan query builder normalnya membutuhkan 2 langkah, yaitu membuat objek di DB query yang merepresentasikan SQL query. Lalu yang kedua, menjalankan metode query, misal all dari YDB query untuk mengambil data dari database. Kita bisa lihat script di sini. Itu memanggil terlebih dahulu YDB query. Lalu ya select biasa. Di sini diberi limit ya, dimana kalau kita tahu di dalam MySQL sendiri atau di ini MySQL itu limit itu tidak dikenal, atau di Oracle ya kalau nggak salah ya, itu nggak mengenal yang namanya limit. Namun kalau kita pakai yang namanya YDAO, limit ini bisa diterapkan di Oracle maupun database lain yang tidak mengenal limit seperti itu. Nah, kalau kita lihat sini di mana parameter last name diisi dengan teks. Lalu catatan, query builder secara otomatis akan menggunakan bind parameter.
Nah, kalau ini akan menggunakan bind parameter secara otomatis meskipun kita tidak melakukan penulisan seperti yang saya contohkan di step sebelumnya. Oke, lanjut ke select. Oke, metode select digunakan untuk memilih kolom. Ya, seperti yang kita tahu, kalau kita ingin menghapus ataupun menambahkan, kita harus memilih dulu, atau mungkin kita menampilkan kolom, kita harus memilih kolomnya yang mana yang akan kita tampilkan. Lalu dalam SQL query seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Kita dapat melakukannya dengan seperti ini. Ya, ini seperti kalau kita belajar dalam structural programming itu kita mengenal yang namanya structure. Ya, di structure ini seperti ini penulisannya. Misal ini parentnya apa, lalu di sini diikuti dengan rootnya. Oke, saya perjelas saja. Di sini user ini adalah sebuah tabel, tabel, dan ID maupun email ini merupakan kolom dari user. Oke, kita juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara seperti berikut. Ya, untuk alias sendiri kita bisa menambahkan seperti ini, atau mungkin bisa kayak user U, lalu email seperti itu. Ya, seperti ya kalau kita belajar di database. Atau mungkin bisa seperti ini juga. Wah, ini juga bisa. Kalau ini merubah ya, yang sederhana menjadi yang lebih panjang. Oke. Next, itu ada penggunaan concat. Dimana concat ini akan menggabungkan dari dua kolom kalau di sini ya. Ya, dua kolom. Jadi first name dan last name ini digabung dengan pemisah berupa spasi. Nanti jadi kalau hasil akhirnya nanti adalah full name spasi ya, ini ya, spasi last name. Kurang lebih seperti itu. Itu pun fungsi dari concat. Lalu berikutnya ada apa lagi ini? Kita dapat menggunakan nselect untuk menambahkan kolom yang dipilih. Oke. Add select ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan kolom untuk menambahkan kolom yang dipilih. Oke, seperti ini menambahkan kolom last name pada tabel kita. Berikutnya adalah from. Metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan. Misalnya seperti ini. Jadi from user ini maksudnya query akan dijalankan di kolom user, di tabel user. Maaf. Kita juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel atau beberapa tabel dengan cara seperti ini. Kita beri kurung siku, lalu kita input apa aja tabelnya, pisahkan dengan koma. Oke, untuk menggunakan tabel alias, ya seperti ini alias yang saya jelaskan tadi, user U post P, atau pakai cara yang seperti ini juga bisa. Kita juga dapat menggunakan subquery pada from. Contohnya seperti berikut. Sintaksnya adalah subquery sama dengan new query. Ini manggil metodenya query, lalu select kolomnya dari tabel apa, di mana statusnya 1. Nah, lalu dideklarasikan menggunakan alias seperti ini. Subquery ini dialiaskan menjadi U. Oke, kurang lebih seperti itu. Bisa kita lanjut where. Metode where digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query, misalnya seperti ini, di mana statusnya 1. Oke, query-nya ini akan berjalan ketika status ini yang di-requestkan adalah bernilai 1. Atau dengan menggunakan bind parameter, ya seperti yang dicontohkan di awal, bind parameter. Lalu jangan masukkan variabel dalam where secara langsung karena akan rentan diserang oleh SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari. Jadi seperti ini bahaya banget dikarenakan memang ini deklarasi langsung ke sini. Jadi misal kalau atasnya ini dirubah atau menuliskan di sini pun itu bisa saja merubah dari isi ini. Misal kita set tabelnya, wah itu juga bisa berubah untuk datanya. Dan itu yang namanya SQL injection ya, merusak database kita intinya. Jadi untuk antisipasi ini kita gunakan yang ini aja biar lebih aman.
Lalu kita juga dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND. Contohnya sebagai berikut. Oke, statusnya di Z10, type-nya 0, ID-nya sekian. Nah, ini seperti ini maksudnya. Jadi dipisahkan dengan koma, teman-teman. Lalu kita juga dapat menggunakan subquery pada where. Ya sama seperti dengan from, where juga dapat diterapkan subquery. Lalu berikutnya adalah AND-where dan OR-where. Metode AND-where dan OR-where digunakan untuk menambahkan kondisi dalam sebuah query. Misalnya statusnya 10, search Y, search-nya Y, lalu kita panggil query where, statusnya sama dengan status. Nah, ini yang nggak boleh ditiru ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh, jadi nggak usah ditiru ke aplikasi kita. Berikutnya adalah AND-where, dimana like, title, search. Oke. Kode di atas ini maksudnya apa? Akan mengenerate query seperti berikut. Nah, akan muncul AND di sini. Namanya AND-where. Kalau misal kita pakai OR-where, ini akan jadi OR. Kalau misal pakai OR. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut, itu ada filter where. Nah, namanya filter itu menyeleksi ya teman-teman. Ketika membuat kondisi pada where, kondisi yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Misal pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong. Dapat ditulis dengan sebagai berikut. Filter where username seperti ini. Kemudian jika variabel email kosong, sedangkan username-nya ada nilainya, maka query yang akan di-generate akan seperti berikut. Where username adalah username. Nah, seperti ini. Jadi filter where ini lebih memudahkan kita ya untuk menyaring masukan dari user. Jadi misal kalau ini namanya kosong, ya nggak akan mengenerate gitu loh di sininya, di codingannya, karena emang nggak ada datanya. Kalau emang ada datanya, ketika kita menuliskan ini misalnya Andre, karena ada di Andre thread, lah ini langsung akan mengenerate where username sekian. Lebih seperti itu. Mirip seperti metode AND-where dan OR-where, Anda juga dapat menggunakan metode AND-filter where atau OR-filter where untuk menambahkan kondisi. Jadi intinya untuk AND-where dan OR-where ini itu untuk menambahkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dibutuhkan ketika melakukan filterisasi. Oke, lanjut. Itu ada order by dan group by, juga ada having. Oke, kalau bicara tentang order by ini pengurutan ya, digunakan untuk menentukan bagian pengurutan pada sebuah SQL. Contohnya sebagai berikut. Order by ID sort IC, dimana ini berarti diurutkan secara ascending. Ascending itu dari yang terkecil ke yang besar. Jadi ini ID-nya akan diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu untuk name-nya ini secara descending, itu kebalikan dari ascending, dari besar ke kecil. Lalu kita juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add order by. Lalu pengelompokan berdasarkan kolom atau group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contohnya misalnya berikut, group by ID dan status. Jadi yang ditampilkan berdasarkan ID dan statusnya saja. Lalu kita juga dapat menambahkan kolom pada bagian group by dengan metode add group by, sama seperti order by ya teman-teman. Lalu having ini digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contohnya sebagai berikut. Ya ini kurang lebih sama seperti where ya. Having. Kalau kita mau search, kita coba search di sini Google. Having clause. Oke, di sini having clause.
Nah, kita bisa melihat perbedaannya dengan where di sini, teman-teman. Perbedaannya adalah where tidak bisa digunakan with dengan fungsi agregasi. Apa itu fungsi agregasi? Kita cari saja di internet. Nah, fungsi agregasi digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai hasil suatu query menggunakan SQL, misalnya kayak max, min, ataupun count, ataupun rata-rata dan lain sebagainya. Itu namanya agregasi. Dan di sini where itu tidak bisa digunakan ketika berada di fungsi agregasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan having sebagai cara lain. Oke, berikutnya ada limit dan offset. Limit dan offset ini digunakan untuk menentukan bagian limit dan offsetnya, atau batas-batas yang lebih tepatnya, pada sebuah SQL. Contohnya misal limitnya 10, offsetnya 20. Kalau kita mau cari juga bisa cari sini, offset in SQL. Mana ini? Yang bisa kita baca di sini. The offset argument is used to identify the starting point to return row from a result set. Basically, it excludes the first set of record. Offset can only be used with order by clause. Nah, offset ini sendiri bisa digunakan bersamaan dengan order by saja. Lalu dan di sini keterangannya tidak bisa berdiri sendiri. Lalu offset value must be greater than nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0. Tidak bisa negatif. Kalau misal negatif akan memunculkan pesan error. Oke, contoh cetaknya seperti ini, teman-teman. Kalau kita bisa lihat order by baru offset. Oke, next. Untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MySQL, query builder akan mengenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Jadi seperti yang dijelaskan di awal terkait YDAO, itu akan mengemulasikan perintah-perintah yang nggak ada di DBMS, seperti itu. Jadi lebih ke agnostik nantinya. Oke, next. Limit offset ada query method. Oke, query method ini ada banyak, teman-teman. Ada all, ada one, column, scalar, axis, count, lalu ada ini agregasi yang sempat kita bahas tadi. All itu kita pilih semua dari query-nya, lalu one ini ada yang first row atau baris pertama, lalu column ini adalah untuk kolom pertama saja. Scalar ini mengembalikan nilai angka atau ya satuan scalar. Axis ini return a value indicating whether the query contains mengembalikan semua value meskipun ada banyak hasil yang muncul pada tabel tersebut ataupun tabel tersebut. Count sendiri untuk menghitung isinya adalah count query, hasil perhitungan total query, lalu sisanya adalah agregasi. Max, min, average, dan sum. Next itu ada batch query. Batch query ini ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode IDB query all. Kalau pilihan yang tepat, karena hal ini akan menggunakan memori yang cukup besar. Bagaimana solusinya? Kita gunakan batch query. Batch query pada Y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Contohnya seperti di samping. Jadi di sini kita bisa lihat batch-nya ini 10. Kalau misalnya kita nggak ngisi nilainya ini secara default, kenapa kok jadi seperti ini? Kita hapus. Jadi misal secara default, kalau misalnya kita nggak ngisi 10, akan diisi 100, teman-teman. Jadi kalau kosongan seperti itu ya. Namun di sini user ingin atau developer ingin menampilkan 10 data. Jadi 10 terlebih dahulu, terus 10 lebih dahulu, 10 lebih dahulu. Itu akan memperkecil memori yang digunakan. Jadi ruang yang
untuk penyimpanan lebih banyak. Oke, secara default ini ya teman-teman, 100 untuk setiap iterasi. Kemudian kita dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch, ya seperti contoh ini. Kalau kita lihat, ini perulangan ya teman-teman, for each ini, jadi akan terus looping seperti itu. Oke, mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan saya lanjutkan pembahasan ini ke part kedua karena ini cukup banyak teman-teman. Kalau kita bisa lihat, banyak sekali. Kurang berapa slide ini? Ini 19. Oke, 45 19. Oh, kurang 20 slidean. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nantikan untuk part keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.